Pada hari ini kita lanjutkan kuliah desain eksperimen dan saya akan menjelaskan materi tentang metode eksperimen. Simak dan dengarkan penjelasan saya berikut ini. Setelah mengikuti kuliah hari ini, mahasiswa diharapkan mampu membedakan metode OVAD dan desain faktorial. Kemudian, mahasiswa juga diharapkan mampu menyusun rancangan eksperimen dengan menggunakan metode OVAD dan desain faktorial. Di dalam eksperimen, terdapat dua metode yang sering digunakan, yaitu yang pertama disebut dengan OVAD atau one factor at a time. Kemudian yang kedua disebut dengan design of experiment yang menggunakan factorial design. Dalam bahasa Indonesianya disebut dengan rancangan eksperimen yang menggunakan rancangan faktorial. Pada slide berikutnya, kita akan melihat bagaimana perbedaan antara metode OVAD dan metode desain faktorial. Pada prinsipnya, dalam metode OVAD, hanya ada satu variabel input yang diubah-ubah, sementara variabel input lainnya dijaga konstan atau dibuat tetap. Sedangkan di dalam metode desain faktorial, semua variabel input yang bermain atau semua variabel input yang diuji dapat diubah-ubah secara bersamaan. Slide ini menjelaskan eksperimen dilaksanakan dengan menerapkan metode OVAD. Kita melihat ada dua variabel input, yaitu temperatur dan waktu. Kalau kita melihat isi dari tabel yang ada di slide ini, pada eksperimen pertama, temperatur diubah-ubah dengan menjaga waktu konstan atau tetap. Kemudian pada eksperimen kedua, temperatur dijaga tetap, sementara waktu diubah-ubah. Kombinasi atau pasangan variabel input dari variabel input 1 dan variabel input 2 dapat juga digambarkan dengan menggunakan grafik yang ada di sebelah kanan. Variabel waktu ada di sumbu mendatar, kemudian variabel temperatur ada di sumbu vertikal. Titik-titik di dalam grafik menunjukkan pasangan dari variabel temperatur dan variabel waktu. Sebagai contoh, pada titik 1 itu merupakan pasangan dari temperatur 980 derajat Celcius dengan waktu 10 detik. Sekarang mari kita lihat bagaimana metode desain faktorial bekerja. Pada tabel, kita melihat ada dua variabel yang sama dengan metode sebelumnya, yaitu variabel temperatur dan variabel waktu. Pada tabel ini, kita melihat terdapat kombinasi dari variabel temperatur dan waktu yang keduanya diubah secara bersamaan. Kita lihat ada 4 kombinasi atau 4 konfigurasi, yaitu temperatur 980 derajat Celcius berpasangan dengan waktu 9 detik, kemudian temperatur 1020 derajat Celcius berpasangan dengan waktu 9 detik, selanjutnya temperatur 980 derajat Celcius berpasangan dengan waktu 11 detik, dan temperatur 1020 derajat Celcius berpasangan dengan waktu 11 detik. Kita melihat kedua variabel itu diubah secara bersamaan dan memiliki pasangan yang satu sama lain
menghasilkan pasangan yang berbeda. Dengan metode ini, kita juga bisa menggambarkannya dalam bentuk grafik seperti terlihat di gambar sebelah kanan. Titik-titik pasangan temperatur dan waktu menunjukkan pasangan antara kedua variabel. Misalnya, titik kiri bawah itu adalah pasangan antara temperatur 980 derajat Celcius dan waktu 9 detik. Kemudian di titik kanan bawah adalah pasangan temperatur 980 derajat Celcius dan waktu 11 detik. Kalian bisa melihat pasangan yang lain, bisa membaca pasangan yang lain yang digambarkan di dalam grafik itu. Dengan menggunakan metode ini, kita bisa memperhitungkan berapa jumlah eksperimen yang harus dilakukan nantinya. Dengan menggunakan rumus kombinasi atau jumlah eksperimen atau konfigurasi eksperimen sama dengan level yang dipangkatkan faktor atau variabel input. Dalam hal ini, karena ada dua level, di mana masing-masing variabel input memiliki dua level, kemudian terdapat dua variabel input, maka jumlah kombinasi atau jumlah eksperimen atau jumlah konfigurasi adalah 2 pangkat 2 atau sama dengan 4 eksperimen. Pada slide ini, kita melihat metode OVAT yang akan diterapkan pada eksperimen yang melibatkan 3 variabel input. Kita melihat ada variabel exhaust time, kemudian resist temperature, dan environmental temperature. Dengan prinsip OVAT, kita selalu akan melihat variabel yang dibuat konstan atau dijaga tetap. Sementara satu variabel bisa diubah-ubah. Contoh pada eksperimen pertama, kita lihat variabel 2 dan variabel 3 dijaga konstan. Kemudian pada eksperimen kedua, variabel 1 dan variabel 3 dijaga konstan. Selanjutnya, pada eksperimen ketiga, variabel 1 dan variabel 2 yang dibuat konstan, sementara variabel 3 yang diubah-ubah. Pada metode desain eksperimen atau desain faktorial, kita melihat perbedaan yang mencolok dengan metode OVAT yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Pada metode desain faktorial, terdapat satu variabel yang dibuat tetap, sementara dua variabel lainnya diubah-ubah. Pada eksperimen pertama, kita lihat variabel ketiga yang dijaga konstan. Pada eksperimen kedua, variabel kedua dijaga konstan. Dan pada eksperimen ketiga, variabel pertama atau variabel ke-1 yang dijaga konstan. Berikut ini adalah contoh dari eksperimen yang dilaksanakan dengan metode OVAT. Kita lihat ada dua variabel input yang diuji, yaitu temperatur dan waktu. Variabel output di sini dinyatakan dengan yield. Metode OVAT dilaksanakan dengan dua tahapan, yaitu yang pertama dengan mengubah-ubah waktu, dan yang kedua dengan mengubah-ubah temperatur. Saat mengubah waktu, kita lihat pada grafik yang pertama, atau grafik A, temperatur dijaga konstan pada 225 derajat Celcius. Waktu diubah-ubah dari 60, 90, 120, 150, dan 180 detik. Kemudian kombinasi dari temperatur dan waktu tadi dilaksanakan untuk memperoleh sebuah yield. Dan setelah digambarkan,
kita lihat kurva memperlihatkan sebuah puncak di waktu sekitar 130 detik. Kemudian eksperimen tahap kedua dilakukan dengan menahan waktu pada 130 detik. Sementara temperatur diubah-ubah dari 210, 220, 230, 240, dan 250 derajat Celcius. Kemudian setelah eksperimen dilaksanakan, menghasilkan nilai yield tertinggi, yaitu pada temperatur sekitar 225 derajat Celcius. Jadi dari contoh ini kita melihat eksperimen akan dilaksanakan dengan menjaga variabel input pada nilai konstan. Kemudian variabel input lainnya diubah-ubah untuk mendapatkan variabel yield. Ini adalah contoh eksperimen yang dilaksanakan dengan menerapkan metode OVAT. Sekarang kita latihan menerapkan metode OVAT dan desain faktorial untuk kasus eksperimen mengukur konsumsi bahan bakar sepeda motor. Konsumsi bahan bakar sepeda motor dipengaruhi oleh 3 variabel input, yaitu bobot kendaraan, jenis bahan bakar, dan tekanan ban. Sebetulnya masih ada variabel input lain yang kamu sudah ketahui. Tetapi variabel input lain itu hanya memiliki satu level saja, alias level tunggal. Semoga kalian mengerti dengan apa yang saya maksudkan. Saya lanjutkan kembali, dari setiap variabel input, masing-masing memiliki 2 dan 3 level. Level lebih dari 1 saya istilahkan dengan level jamak. Sekarang coba kita gunakan metode OVAT dalam merancang eksperimennya. Jika variabel bobot kendaraan dan jenis bahan bakar memiliki level tunggal dan tekanan ban memiliki 3 level, maka kalian bisa menghitung berapa banyak konfigurasi eksperimennya. Kemudian, jika bobot kendaraan dan tekanan ban memiliki level tunggal dan jenis bahan bakar diatur pada 2 level, maka kalian juga bisa menghitung berapa banyak konfigurasi eksperimennya. Dari penjelasan saya ini, coba hitung secara keseluruhan berapa banyak konfigurasi eksperimen jika menggunakan metode OVAT. Kemudian coba bandingkan dengan metode desain faktorial. Ingat bahwa dalam metode desain faktorial, ketiga variabel input memiliki level jamak dan tidak perlu ada yang diatur pada level tunggal. Mana yang pelaksanaan eksperimennya lebih sedikit?
Semoga kalian bisa menjawab pertanyaan ini. Tugas untuk kuliah hari ini adalah kalian harus menjelaskan kembali kelebihan dan kekurangan dari metode OVAD dan desain faktorial. Bandingkan juga kedua metode itu. Kalian harus menjelaskan apa kelebihan OVAD dibandingkan dengan desain faktorial dan sebaliknya. Jelaskan juga apa kekurangan metode OVAD dibandingkan desain faktorial dan sebaliknya. Setelah mendengarkan penjelasan tentang metode dalam eksperimen, ada dua metode eksperimen yang sudah saya jelaskan, yaitu metode OVAD dan desain faktorial. Di dalam metode OVAD, jika terdapat 3 variabel input, maka hanya ada satu variabel input yang memiliki level lebih dari 1, alias level jamak. Sedangkan variabel input sisanya hanya memiliki satu level. Hal ini berbeda dengan metode desain faktorial. Di dalam desain faktorial, jika terdapat 3 variabel input yang akan diuji, maka ketiga variabel input itu memiliki level lebih dari 1. Pada contoh di slide sebelumnya, yaitu eksperimen mengukur konsumsi bahan bakar sepeda motor, kamu bisa membandingkan metode mana yang lebih menguntungkan dari sisi waktu dan biaya. Metode mana yang pelaksanaannya lebih singkat dan lebih murah. Kedua metode boleh kalian pilih untuk melaksanakan sebuah eksperimen.